puskesmas itu di bidang preventifnya. Ya, kemudian ada sih yang bertanya bagaimana sanitasinya ya, sanitasi, penjual apa ya, makanan ya, kaki lima gitu ya. Itu kan ada standar Nanda ya, kan sudah ada standar dari Depkes itu tentang sanitasi, sanitasi tempat-tempat umum, ya kan, kemudian sanitasi, eee, seperti ya warung makan dan lain-lain, restoran dan lain-lain, kemudian juga, higien perseorangan, itu kan sudah ada standar-standarnya, sudah ada itu, tinggal dicek checkpoint-nya itu gitu ya. Itu sudah standar itu, tinggal bagaimana mengetahui apa sudah standar atau tidak, ya tinggal melihat itu, standar yang dari Depkes itu sudah sesuai enggak, itu sudah baku ya. Ya jadi nah, eee, ya bisa kita ini aja ya, makanya kalau apalagi kalau sudah peminatan Kesling gitu ya, itu harus itu buku sakunya itu yang, standar Depkes tentang sanitasi gitu ya. Jadi, oh melihat ini aja, "Oh kok tidak sesuai standar ya, begini gini," itu ya kan mudah saja, mudah, melihatnya itu Nanda ya, standarnya. Ya mungkin kalau kita masih tidak melihat itu ya, ya bisa saja dilihat dari luar ya. Gimana, itu apa yang sudah dijawab itu ya sudah masuk di situ ya, tetapi, bagusnya lihat standar Depkes itu, ya itu sudah jelas ya. Jadi kakak-kakak tingkatnya itu yang kemarin skripsinya orang Kesling ya, peminatan Kesling maksudnya, itu tentang higien perseorangan, tentang sanitasi rumah makan, tentang sanitasi sarana-sarana umum, ya masjid, dan lain-lain, stasiun dan lain-lain itu sudah ada yang melihat itu. Ya, jadi, di situ kan ada kriteria-kriterianya, ada standar-standar yang dipakai untuk menilai itu pakai itu aja Nanda ya. Jadi, lihat saja kembali itu sudah standar ya. Nah, untuk mencapai itu memang semua standar itu ya walaupun tidak tidak semuanya ya, tapi ya kan ada beberapa yang sudah memenuhi kriteria. Nah, mungkin, itu juga sih kita tugasnya ya, mestinya kalau di PBL itu mestinya, juga ada, ada, identifikasi masalah tentang sanitasi gitu ya, itu dilihat di bagaimana penjajah-penjajah, makanan misalnya ya, baik di pinggir jalan maupun di mana saja gitu ya. Kalau di restoran-restoran besar itu udah cukup cukup ini ya, cukup, eee, apa, eee, cukup terstandar itu Nanda ya. Jadi bukan seperti kemarin, Ibu jalan ke mana ya, oh ini McD, bukan promosi McD ya, tapi itu betul-betul pakai standar ininya, sesuai standar ya. Baik itu standar ini tentang Covid, maupun higien, sanitasi sarana prasarana dan lain-lainnya, gitu ya. Itu betul-betul, concern gitu ya, mematuhi standar-standar menurut, eee, kesehatan ya, Depkes. Juga seperti fried chicken dan lain-lain ya pokoknya kalau restoran-restoran besar yang, sudah sertifikasi itu ya itu udah lolos kan Mbak ya. Jadi, yang bukan bahaya maksudnya yang kita perlu waspada itu yang ini penjual-penjual di pinggir-pinggir jalan, itu kan ndak terstandar nih, Mbak, ya. Sebenarnya, menjadi, eee, tugas kita sebenarnya ya mengedukasi, eee, penjual, makanan itu ya tentang bagaimana hygiene sanitasi ya. Iya, tetapi ya itulah karena mestinya itu kan ada ranah ya, puskesmas ya, kan ada ranah-ranah ini, ada bagian keslingnya, ada promosi kesehatannya dan lain-lain.
Ya, jadi makanya sebenarnya fungsi puskesmas itu ya itu mestinya lebih banyak ke preventif, bukan pelayanan seperti saat ini kan. Malah sekarang puskesmas itu kan ada penerima rawat inap segala. Ya kan sudah ini dari fungsi awalnya. Fungsi awal itu kan untuk preventif, promotif. Ya, jadi ya sudah ini sih ya, itu kenapa ya? Itu kan kebijakan pemerintah ya. Kenapa begitu ya? Karena pejabat-pejabat itu kan ya bukan orang Kesmas gitu ya. Makanya sarjana-sarjana kesehatan masyarakat juga itu adalah yang mau jadi anggota DPR kah, atau jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden ya kalau perlu gitu ya, supaya eee, kebijakan kesehatan itu lebih ke preventif, promotifnya ya. Tapi kalau yang kita lihat sekarang kan ya tetap aja masih paradigma paradigma sakit ya, bukan paradigma sehat. Oke Nanda ya, jadi ini kemarin sudah kalau begitu ya, jadi, nggak usah lagi Ibu ini, ya cuma kembali begini ya, ini ya jadi apa ya, hospes definitifnya manusia, perantaranya nyamuk ya, untuk filaria form ini. Kemudian bagaimana morfologi dan siklus hidupnya, mari juga ya kalau sudah dibahas, ya bentuk-bentuknya, ya ini daur hidupnya atau siklus hidupnya, ini kita lihat, eee, seperti ini ya, jadi lanjut aja ya. Ya, jadi bagaimana gejala klinisnya, klinik ya, patogenesisnya, ini juga penting yang kita ini tentang patogenesisnya Nanda ya. Bagaimana dia bisa menyebabkan infeksi atau menyebabkan penyakit. Jadi masuknya sampai timbulnya penyakit. Nah, coba kita lihat elefantiasis seperti ini ya. Insya Allah, gitu ya. Nah, ini. Kemudian bagaimana mendiagnosisnya, lalu pengobatannya, gitu ya. Tadi ada pertanyaan sepertinya ya, ini obat cacingnya pakai pakai apakah obat cacing itu, eee, bagus ini pertanyaannya, apakah kalau kita meminum obat cacing itu sudah tuntas semua? Ya tergantung ya, obat cacingnya itu mau ngobatin cacing apa, gitu ya. Tapi pada umumnya, eee, itu harus ini Nanda ya, kita jangan harus dikonsultasikan juga dengan dokter ya. Ya jadi SKM itu di dalam pengabdian masyarakatnya kalau sudah, di masyarakat terindikasi di situ prevalensinya banyak, ya biasanya untuk, pengobatannya itu, berkonsultasi dengan dokter ya atau kerjasama dengan puskesmas ya, karena puskesmas sendiri tapi obat-obat cacing yang ada sekarang itu, ininya sih umum ya, ya jadi umum, jadi bisa, general gitu ya. Jadi, di apa namanya, karena itu, apa ya, eee, mungkin orang farmasi yang lebih paham ya, ada zat yang kemungkinan ya menurut saya ya, nanti boleh di ini Nanda ya, boleh diperbaiki. Ada, zat yang, eee, bisa untuk semua, gitu ya. Jadi, untuk semua kecacingan maksudnya. Jadi ada satu zatnya yang bisa untuk semuanya, kemudian tinggal menambahin yang lain, sesuai dengan, apa namanya, penyebab, penyebab kecacingannya atau jenis, cacingnya. Kalau pengobatannya kita jangan ya Nanda, kita bukan ranah kita ya, artinya harus dikonsultasikan. Bisa kita melakukan pengobatan massal, itu adalah inisiatifnya Kesmas, tapi bekerja sama dengan, puskesmas. Nanti puskesmas kan yang akan kan puskesmas punya dokter, gitu ya. Ya jadi untuk pengobatannya, ya kita, mengidentifikasi masalahnya, kemudian bisa sampai ke pemeriksaan ya kalau itu sudah diduga, melihat data prevalensi. Kalau itu mau dibuktikan apa benar atau iya, bisa dilakukan cek,
tija ya, dengan melihat telur-telur cacing. Nah, kalau sudah positif, nah itu harus dikonsultasikan dengan puskesmas untuk bagaimana pengobatannya. Nah, seperti itu Nanda ya. Jadi disitulah nanti sarjana kesehatan masyarakat ini kecerdasannya terlihat gitu ya di dalam memprioritaskan masalah atau mengidentifikasi masalah. Ya, jadi ranahnya di situ. Sehingga nanti kalau sudah misalnya memang sudah prevalensinya tinggi, didiagnosis memang, kemudian sudah diobatin, nah bagaimana lagi memberikan promosinya, memberi promotifnya untuk bisa menjaga kebersihan dan lain-lain sebagainya yang penyebab kecacingan itu supaya tidak terinfeksi lagi. Nah, seperti itu Nanda ya. Jadi nggak bisa setelah diobatin selesai gitu. Ya mungkin beberapa kali bisa kembali lagi ke sana untuk melihat, mengedukasi masyarakat supaya hidup bersih. Di situ kan ada di daerah Wahab Sahrani itu loh, belok kiri naik ke atas itu kan. Padahal itu kan dekat sekali, di bawahnya itu kan gunung. Di bawahnya itu kalau kita ke bawahnya itu tapi dipagar gitu ya. Ke bawahnya itu Villa Tamara gitu ya. Jadi di tengah kota loh, kok tengah kota kayak gitu tuh ada masih. Di situ ada SD di situ yang dihuni oleh mohon maaf nih, itu kebanyakan dari suku Buton ya. Di situ memang kumuh ya, penduduknya padat gitu ya, terus anak-anak Masya Allah. Nanti coba bisa jalan-jalan ke situ ngelihat itu apa masih seperti itu ya. Jadi itu di tengah kota loh ya. Jadi ini gimana nih? Memang kita harus berikan masukan-masukan ke pemerintah ya tentang keadaan-keadaan seperti ini. Kan bukan kalau misalnya kalau di daerah terpencil ya mungkin karena ketidakterjangkauan ya. Ini loh di tengah kota. Itu sedikit aja kita yang belok kiri, belok kiri ke atas itu kok kita masih menemuin seperti itu ya Nanda ya. Itu dulu ya, saya tidak tahu sekarang mungkin sudah baik ya. Nah, juga ini ranahnya kita ya di epidemiologi dan pencegahan ini banget ini Kesmas banget. Jadi ya gimana ya, jadi epidemiologi dan pencegahannya. Ya ini begitu selanjutnya ya, Nanda sama aja ini cuma spesiesnya yang berbeda. Baik ya Nanda ya, ini sedikit tambahan aja sih dari Ibu. Baik, saya stop share. Silahkan saya persilahkan ke kelompok kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Rematoda ya? Iya, Ibu. Iya, monggo Nanda. Saya persilahkan. Sebentar ya, Ibu ambil buku catatan dulu Nanda ya.
Silakan dimulai, Nanda. Oh, sudah. Oke, sebentar ya. Sebentar. Ibu cari PowerPoint. Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih Ibu. Saya dan teman-teman dari kelompok 2 akan mulai presentasi pada pagi hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Ibu dan teman-teman kelas 2021A. Pada kesempatan ini saya beserta rekan-rekan kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang trematoda. Sebelum masuk ke pembahasan materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggota kelompok 2. Yang pertama ada Anindya Shashi Kirana, yang kedua ada Ahmad Azari, yang ketiga Gloria Priska Britani Sumlang, yang keempat ada saya sendiri, Shania, dan yang terakhir ada Dinda Sari. Boleh ke slide selanjutnya? Sebentar. Baik, Ibu. Ini anunya sudah di anu kah? Hard copy-nya anunya? Untuk ya. makalah sama jurnalnya sudah kami print, Ibu, dan sudah kami berikan juga di ruangan Ibu. Sudah kami taruh. Bagus. Saya belum ke kampus Anda ini, jadi belum nggak tahu. Tania Windasari. Oke, silakan. Baik, boleh ke slide selanjutnya. Ya. Lanjut. Ke slide selanjutnya di sini belum pindah. Boleh di-share screen ulang, Kak? Mohon ditunggu Ibu dan teman-teman, share screen-nya ada sedikit masalah. Sebentar kami akan share screen-kan ulang. Ya, nggak apa-apa Nanda, namanya teknologi yang begini ya. Ya Ibu, baik. Ini sudah di slide yang kedua. Berikut ini adalah subpembahasan dari topik utama kami, yakni trematoda. Yang pertama ada pengertian, yang kedua sifat umum, yang ketiga daur hidup, yang keempat morfologi, dan yang terakhir adalah jenis-jenis trematoda. Slide selanjutnya. Baik, untuk subpembahasan yang pertama, yakni pengertian trematoda, akan dibawakan oleh rekan kelompok saya, yakni Ahmad Azari. Kepada Ahmad Azari, saya persilakan. Baik, terima kasih Sania. Di sini saya akan membahas yang pertama mengenai apa sih trematoda. Trematoda termasuk filum Platymeltes atau hewan yang bertulang belakang, cacing atau yang disebut dengan cacing pipih yang bersifat parasit. Morfologi umumnya trematoda ini bentuk tubuhnya mirip daun tetapi tidak bersegmen dan berukuran panjang, tubuh berkisar antara 1 mm sampai 75 mm dan beberapa sentimeter. Memiliki dua batil lisap yaitu mulut dan perut, dan juga saluran pencernaan menyerupai huruf Y terbalik yang dimulai dengan dan berakhir buntu pada septum, dan juga dilengkapi alat-alat ekskresi, alat pencernaan, alat reproduksi jantan dan betina atau yang disebut dengan hermaprodit. Trematoda ini termasuk juga pada golongan hermaprodit, yakni yang memiliki berkelamin ganda. Cacing ini digolongkan menjadi dua bagian. Yang pertama ada protandi, dan yang kedua itu protogini. Protandi adalah sejak lahir cacing ini organ kelamin jantan, dan pada saat dewasa berubah menjadi organ kelamin betina. Dan yang kedua yaitu protogini, adalah kebalikan dari protandi saja teman-teman. Sejak lahir organ kelamin jantan. Next. Oh, baik, untuk cacing ini bersifat endoparasit atau cacing yang tumbuh besar dan inangnya disebut hospes, host kambing, keong, harimau, burung, luwak, dan termasuk juga manusia. Boleh di next slide selanjutnya.
Mohon maaf, ditunggu sebentar teman-teman. Mana suaranya? Oh iya, maaf Ibu, saya lupa. Saya ulang. yang selanjutnya adalah trematoda dapat dibedakan berdasarkan tempat yang dihuni, yaitu trematoda hati atau yang disebut dengan liver flucus. Contohnya ada Opistorchis, Pronorchis, Fasciola hepatica atau yang disebut dengan cacing hati. Yang kedua, trematoda usus yang disebut dengan intestinal flucus. Contohnya ada Fasciocolopsis baski dan Echinostoma. Yang ketiga, trematoda paru yang disebut dengan lung flucus. Dan yang contohnya ada Pharygominus westermani. Dan yang keempat, trematoda darah yang disebut dengan blood flucus. Contohnya ada Schistosoma japonicum atau disebut dengan cacing darah, Schistosoma hematobium, dan Schistosoma mansoni. Next. Next, dan pada umum trematoda yakni ada pada badan dari kepala yang disebut dengan spolek, alat untuk melekat yang dilengkapi dengan batil isap